Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Ibu Ade Nurfadilah selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dan juga teman-teman kelas A sekalian yang sudah hadir pada kelas metode ini. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fahmi Diandra Haryono, lalu saya sendiri Yelda Nuhria dan juga Nabila Oktaviani. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi wawancara mendalam FGD dan file notes. Lalu di sini untuk pembahasan kami, yang pertama ada pengertian wawancara, lalu tujuan wawancara, karakteristik wawancara, pengertian dan tujuan FGD, teknis pelaksanaan FGD, pengertian file notes. Lalu di sini selanjutnya ada wawancara mendalam. Maaf Bil, next sebelumnya. Nah, wawancara mendalam ini adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman guide wawancara di mana pewawancara ini dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Lalu selanjutnya, tujuan wawancara ini untuk mendapatkan keterangan secara spesifik dalam topik-topik tertentu dari sudut pandang narasumber dengan pertanyaan terbuka. Selain itu, dalam in-depth interview atau wawancara mendalam ini juga dapat menjadi peluang pewawancara untuk mendapatkan informasi yang bersifat pribadi atau sensitif. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahmi Diandra. Karakteristik wawancara mendalam, yaitu ada 3. 1, menggunakan pertanyaan terbuka. 2, topik wawancara dapat bersifat pribadi. 3, adanya keterkaitan emosi antara wawancara dengan narasumber. Pengertian dan tujuan FGD. Focus Group Discussion adalah kelompok diskusi terarah dengan peserta berjumlah 8-12 orang dan dipimpin oleh moderator. Diskusi jenis FGD sering dipakai dalam penelitian kualitatif, khususnya ilmu sosial. Tujuan FGD adalah untuk menyamakan setiap persepsi atas suatu isu ataupun topik tertentu yang pada akhirnya akan melahirkan kesepakatan dan juga baru terkait isu tersebut. Teknis pelaksanaan FGD. 1, membentuk tim. Tim FGD umumnya mencakup moderator, asisten moderator atau fasilitator, pencatat proses atau notulen, penghubung peserta, penyedia logistik dan dokumen. 2, memilih dan mengatur tempat. FGD dapat dilakukan di mana saja, namun sebaiknya tempat FGD yang dipilih hendaknya merupakan tempat yang netral, nyaman, aman, dan tidak bising. 3, menyiapkan logistik. Umumnya meliputi peralatan tulis atau ATK, dokumentasi, audio, video, dan kebutuhan peserta FGD seperti transportasi, properti, rehat, alat ibadah, konsumsi makanan kecil atau makanan utama, insentif, akomodasi, dan keempat, jumlah peserta. Jumlah yang ideal adalah 7-11 orang. Namun ada juga yang menyarankan jumlah peserta FGD lebih kecil, yaitu 4-7 orang atau 6-8 orang. Terlalu sedikit, tidak memberikan variasi yang menarik, dan terlalu banyak akan mengurangi kesempatan masing-masing peserta memberikan semangat pikiran yang mendalam. Jumlah peserta dapat dikurangi atau ditambah tergantung dari tujuan penelitian fasilitas yang ada. 5, peserta homogen atau heterogen. Pengertian field notes adalah penulisan catatan lapangan saat melakukan observasi atau wawancara secara detail dari penelitian kualitatif. File notes ini berisi catatan tentang kegiatan, bagaimana orang berperilaku dan bereaksi, apa yang dikatakan dalam percakapan, di mana orang posisikan diri sebagai diri dengan orang lain, kedatangan
dan kepergian mereka, gestur fisik, respon subjektif untuk apa yang diobservasi, dan semua detail dan observasi penting untuk membuat laporan observasi informan secara menyeluruh. Baik, selanjutnya bisa kita lihat contoh skripsi dari Karanti Gunanto pada penelitian manajemen perubahan rumah sakit M di Jakarta Selatan dalam pemenuhan standar akreditasi rumah sakit edisi 1.1 mengenai regulasi tata naskah. Nah, penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan FGD. Nah, wawancara mendalamnya ini sendiri dilakukan pada pegawai Rumah Sakit M Jakarta Selatan. Sebanyak 10 informan melakukan FGD atau forum group discussion yang dilakukan pada rumah sakit tersebut. Berdasarkan informasi yang didapat melalui FGD dan wawancara mendalam, peneliti ini juga melakukan penelusuran telaah dokumen yang berhubungan dengan informasi yang diperoleh berkaitan dengan variabel penelitian dalam rangka validasi data. Sebelum melakukan wawancara mendalam, peneliti ini juga menanyakan karakteristik pada responden, yang dimana karakteristik responden ini sangat penting pada penelitian kualitatif ini. Selain itu, untuk memperkuat hasil wawancara, peneliti melakukan FGD dan ini adalah hasil beberapa FGD yang dilakukan oleh si peneliti. Nah, ini teman-teman hasil FGD yang dilakukannya ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang presentasi menyebutkan FGD, kepanjangannya apa? Forum Group Discussion, Bu. Forum Group Discussion. Yang lain bagaimana? Fokus Group Discussion bukan, Bu? Oke, menurut Cikal yang benar fokus group discussion. Atau kalau bahasa Indonesianya, diskusi kelompok terfokus ya, atau terpumpun. Tadi di dalam kuis ada pertanyaan juga itu tentang itu ya. Desain penelitian dengan pendekatan kualitatif harusnya apa yang benar? Studi kasus, Bu. Di kasus ya, gampang ya. Instrumen penelitian kualitatif apa yang benar? Checklist. Oke, lembar observasi. Subjek penelitian kualitatif umumnya disebut apa? Informan. Oke, informan. Kemudian teknik pengumpulan data kualitatif. Fokus Group Discussion. Fokus group discussion. Ini ada wawancara. Kenapa salah? Harusnya wawancara juga bisa ya. Pilihan jawabannya menjadi salah. Teman-teman barusan presentasi teknik pengumpulan datanya tuh ada wawancara, ada FGD, kemudian dilengkapi dengan field notes tadi gitu ya. Nah, di sini ada tambahan frasa wawancaranya tanpa informed consent. Ya, kalau dalam riset, maka informed consent ini menjadi penting ya, harus dilaksanakan. Kalau interviewinya atau informannya itu tidak diberikan informed consent, atau mungkin dia ingin menghentikan proses interview, proses wawancara, itu dia boleh berhak ya untuk menghentikan pengumpulan data itu, gitu ya. Jadi harus dengan informed consent. Nah, yang ini oke, ini 20 korek ya, ini 2 yang salah. Apa kira-kira tujuan penelitian ini? Menggambarkan, Bu. Menggambarkan. Kalau menghubungkan itu biasanya ada 2 variabel dan ada uji statistikanya, hubungan antara apa dengan apa gitu ya. Kemudian membuktikan juga itu biasanya ada teorinya, kemudian membuktikan bisa dengan uji statistika juga. Kemudian kalau untuk memperbaiki atau meningkatkan, ini biasanya risetnya harus intervensi. Harus ada intervensi ya. Jadi kita tidak melihat di dalam potongan abstrak ini tiga jawaban yang lain ya. Nah, di dalam potongan abstrak ini hanya terlihat ya kata kuncinya ya, temuan menunjukkan bahwa umumnya pengungsi memiliki bla 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 gitu ya. Namun ada di antara mereka yang bla 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 gitu ya. Jadi ini hanya menggambar. Ibu mau tanya tentang tugas, Bu. Oke. Silakan. Yang diwawancara cuma 1 orang. Dan apa harus tentang apa yang kekerasan seksual itu, Bu? Belum pernah menjadi korban gitu ya? Iya, belum pernah menjadi korban maksudnya. Itu gimana ya, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Dia punya persepsi juga kan, mungkin tentang
kekerasan seksual ancaman ya. Kalau dia tidak menjadi korban, kita tentu bersyukur ya, alhamdulillah kita belum menemukan korban, tapi dia punya persepsi gitu ya, persepsi tentang misalnya ancaman atau potensi. Karena dimanapun itu akan ada ya, namanya manusia itu ada aja tuh orang yang melampaui batas gitu ya, orang yang kecenderungannya maksiat dan seterusnya gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau dia memang tidak atau bukan korban. Boleh yang menyaksikan misalnya atau mendengar. Jadi ada temannya menjadi korban misalnya. Nah itu boleh dia menjawab berdasarkan pengalaman orang lain. Gitu ya. Jadi persepsi dia tapi berdasarkan pengalaman orang lain. Gitu ya. Jadi tidak harus korbannya informan kita itu. Oke Bu, terus pertanyaan wawancaranya itu waktu yang lalu kan ada link Google Form gitu Bu, di link yang dari iya. Safira itu pakai untuk wawancaranya pakai itu atau kita buat lagi ya Bu? Enggak. Kalau untuk wawancara yang kita yang kualitatif itu tidak menggunakan link yang kemarin, link yang Google Form itu penelitiannya yang kuantitatif ya. Jadi itu skripsinya teman-teman kakak kelas ya, kakak kelas kalian. Iya, jadi itu cuma untuk memberikan suasana ya, supaya dia itu mendapatkan insight mungkin ya dari pertanyaan-pertanyaan yang dijawab. Jadi itu sebenarnya juga tidak wajib, cuma dianjurkan gitu. Yang kalian wajib laksanakan itu sesuai dengan yang di RPS aja. Ada beberapa kelompok pertanyaan itu ya yang sudah pernah kita bahas. Nanti teman-teman boleh lihat lagi rekaman perkuliahannya di sesi-sesi awal ya yang ada di RPS. Silakan dicek lagi. Itu aja. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk penjelasan dan jawabannya. Masih ada lagi? Mungkin saya Bu izin bertanya. Saya Shalawiyah. Kan untuk tugas terbaru di Earthlink itu adalah mengunggah artikel laporan wawancara dalam format PDF ataupun dokumen. Berarti ini kita sudah selesai wawancara dan kita bikin artikelnya atau yang kita unggah itu laporan hasil wawancara kita, Bu? Harusnya kalau ya, makasih pertanyaannya ya Aisyah Alawiyah. Jadi tahapan yang kita laksanakan itu kan harusnya kita menentukan topik dan seterusnya gitu ya, instrumen itu sudah ada di awal untuk langkah persiapan, kemudian kita memilih calon informan di 2 sesi atau 3 sesi yang lalu kita sudah tentukan, kemudian nanti kira-kira jurnal yang akan dituju seperti apa untuk menentukan gaya penulisan kita atau fokus pertanyaan kita nanti disesuaikan dengan skopnya si jurnal itu. Jadi langkah-langkah yang kemarin kita laksanakan itu sebenarnya sudah mengarah ke persiapan untuk kita membuat laporan. Nah, laporannya ini diharapkan dalam bentuk publikasi. Pekan lalu kita sudah bahas ya. Publikasi itu kalau lengkap ya, manuskrip yang lengkap itu dari abstrak sampai referensi. Gitu ya, itu yang lengkap. Tetapi saya membuka kemungkinan kalau teman-teman ada yang merasa keberatan misalnya ya dengan penulisan artikel yang lengkap, jadi silakan teman-teman potong di bagian hasil, metode, kemudian hasil dan diskusi. Mungkin diskusi juga tidak terlalu dalam, nggak apa-apa. Tapi yang penting metode dan hasilnya itu. Yang itu harus dijelaskan secara lengkap. Nah, untuk menuliskan metode dan hasil, kalau teman-teman hanya fokus ke metode dan hasil ya, sampai sebagian diskusi, itu teman-teman kan memiliki langkah ya yang tadi dijelaskan oleh kelompok. Ketika kita melakukan wawancara, kita merekam atau mencatat, kemudian kita membuat transkrip. Harusnya kan gitu ya. Kalau cuma satu orang berarti hanya satu transkripnya. Kemudian kita akan menulis ulang apa yang sudah kita dapatkan data-datanya itu dalam bentuk hasil tadi. Jadi statement-statementnya dipotong. Pernyataan-pernyataannya dipotong sesuai dengan urutan tema yang akan kita bahas. Gitu ya. Urutan tema itu sesuai dengan daftar pertanyaan yang sudah kita susun di awal, gitu. Jadi secara sederhana
Langkahnya demikian. Nah, tapi kalau teman-teman mau perfect, mau yang sempurna hasilnya, itu teman-teman disilakan untuk membuat sampai dalam bentuk manuskrip dan kalau bisa sampai submit. Sampai submit ke jurnal yang kemarin kan sudah diminta tuh, jurnal yang dituju yang mana gitu ya. Jadi boleh sampai submit. Siapa tahu terpilih gitu ya. Kemudian nanti teman-teman bisa menjadi tambahan ya untuk data SKPI atau bahkan mungkin saya dengar informasi ada tuh yang boleh tidak wajib skripsi kalau sudah punya artikel dengan kualifikasi tertentu mungkin ya. Siapa tahu menjadi tidak wajib skripsi gitu. Kalau saya dengar di fakultas yang lain demikian. Begitu ya, teman-teman. Jadi saya di dalam perkuliahan ini memfasilitasi teman-teman untuk membuat laporan dalam bentuk artikel. Atau kalau tidak sanggup artikel lengkap, berarti tadi itu potongan artikel. Berarti kalau misalnya kita nggak sanggup, yang bisa kita kerjain dari pendahuluan latar belakang, metode sama hasil ya, Bu? Iya. Ya, boleh sampai situ. Tapi ini berarti maaf Bu, deadline-nya itu tanggal 15 Juni Bu. Apa bisa diperpanjang lagi? Sementara saya set di 15 Juni. Nanti kalau teman-teman masih belum cukup waktunya, kita bisa perpanjang lagi. Oke, Bu. Kemudian saya izin bertanya juga, Bu. Untuk UAS itu kita bagaimana, Bu? Nah, ini teman-teman udah penasaran nih. Kalau yang lain bagaimana mata kuliah yang lain? Kemarin kan kita udah nggak UTS soalnya ya. Iya, Enak Bu, ya, nggak UTS. mengurangi beban. Betul. Nah, sebenarnya kalau kalian bikin artikelnya lengkap semua, nggak perlu UTS, nggak perlu UAS juga nggak apa-apa sih kalau menurut saya itu udah bagus gitu. Jadi kelihatan justru project-nya gitu kan, ada output-nya itu jelas. Tapi kalau sekarang nih, kalau misalnya di antara kalian ada yang membuat sampai lengkap, ada yang tidak lengkap gitu kan, artikelnya hanya sampai di hasil gitu ya, tidak sampai kesimpulan dan referensi misalnya gitu. Berarti kan effortnya beda dong, effortnya hanya separuh atau mungkin bahkan sepertiga dibandingkan dengan teman-teman yang menuliskan sampai lengkap gitu. Nah, silahkan teman-teman diskusikan di kelas ya, apakah kita akan menggunakan kesempatan untuk ujian akhir semester untuk memastikan ya. Kalau ujian akhir itu biasanya untuk memastikan kompetensinya teman-teman ya. Jadi silakan didiskusikan oleh teman-teman. Kalau saya akan mempersiapkan untuk penugasan kita sudah cukupkan sampai tugas akhir yang sudah kita sepakati. Mungkin kalau keberatan dengan UAS berarti saya akan lakukan kuis untuk beberapa sesi terakhir. Ini kan sesi 14 ya. Mungkin masih ada satu sesi lagi. 1 kali kuis lagi misalnya gitu. Oke ya, nanti silakan teman-teman yang mendiskusikan, saya menunggu keputusannya teman-teman. Oke, baik Ibu. Kemudian boleh nggak Bu untuk rekaman ini bisa diupload di YouTube gitu? Atau nggak saya minta, kami minta rekamannya Bu? Boleh, nanti kita kuis terakhir. Ini bukan kuis sih sebenarnya. Saya mau bikin polling. Jadi untuk sesi ini kita akan melakukan sedikit analisis kasus. Nah, ini kasus yang lagi hot ya. Baik, kita mulai ya. Nah, di latar belakang itu ada tulisan kasus pemerkosaan anak di Parigi Mutong. Kompolnas dorong penerapan UU TPKS. Nah, menurut teman-teman, bagaimana persepsi teman-teman membaca berita ini? Jadi tidak ada jawaban, jadi semuanya boleh berpendapat dan boleh memberikan argumen masing-masing. Banyakan menjawab ngeri ya, kemudian sebagian ada yang menjawab aneh, tidak ada yang menjawab biasa saja. Jadi walaupun sudah banyak kasus serupa, tapi ini tetap tidak dianggap sebagai sesuatu yang biasa ya, tetap harus dipersepsi sebagai sesuatu yang harus dinotis gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau teman-teman menganggap ini udah biasa deh, karena sudah terlalu banyak indikasi misalnya gitu ya, terlalu banyak situasi yang mendukung kejadian seperti ini terus berulang misalnya gitu
Baik, silakan. Ada 19 orang yang memberikan respons, kita lanjut. Nah, di belakang itu ada berita yang berjudul Gadis di Parigi Motong diperkosa 11 orang, 10 pelaku jadi tersangka, salah satunya kepala desa. Nah, pertanyaannya, apa pendapat Anda tentang para pelaku? Pelakunya itu bagaimana sih? Gitu ya. Atau mengapa sih si pelaku itu bisa melakukan? Nah, udah gak waras. Kalau bahasa saya sakit jiwa ya. Harus dihukum mati. Oke. Sementara hukuman di undang-undang kita KUHP itu yang terberat untuk pelaku pemerkosa anak gitu ya di bawah umur itu sepertinya kalau saya tidak salah 18 atau 19 tahun gitu ya. Itu hanya 15 tahun penjara. Ini ada yang bilang dikebiri. Nah, subject to discuss ya, apakah dikebiri itu cukup sebagai hukuman sehingga orang itu kelainan gitu ya, orang yang memiliki kelainan seksual dia tidak melakukan aktivitas itu tapi dia menyaksikan aja, dia suruh orang lain yang melakukan, dia merekam dan seterusnya misalnya gitu. Nah, itu ada juga tuh. Jadi tidak harus menggunakan alat atau organnya dia sendiri gitu atau badannya dia sendiri. Nggak ada akhlak ya, benar ya. Kurang sex education, baik. Jadi pelakunya harusnya dikasih edukasi gitu ya. Ini dari sisi pelaku ya, teman-teman ya. Kurang pemahaman agama, baik. Terkalahkan oleh nafsu, baik. Nah ini bagian otak mana nih ya teman-teman? Nafsu itu ada di bagian otak yang mana? Berarti prefrontal cortex-nya kalah ya. Sistem limbiknya terlalu besar. Hukum jangan sampai lolos. Penjara seumur hidup ya. Kalau saya malah berpikir, ini kan pelakunya yang saya baca juga lebih dari satu kali ya. Satu orang itu melakukan lebih dari satu kali. Karena rentang waktunya bulan, ada yang disebutkan di situ, ada yang sebut bulan April, ada yang bilang bulan Mei. Tapi kalau yang kejadian dia anak ini membawa bantuan menjadi relawan ya pada saat bencana itu katanya bulan Juli. Nah, sampai Januari 2023. Juli 2022 sampai Januari 2023. Jadi sekitar lebih dari 7 bulan ya. Jadi dalam rentang waktu sekian lama itu pelaku melakukan lebih dari satu kali. Ada yang 2, 4, 6 gitu yang saya dengar beritanya. Ini luar biasa nih. Kok bisa berulang gitu ya? Apa sebenarnya yang terjadi? Baik. Terima kasih teman-teman. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaannya. Apa pendapat Anda tentang korban? Sekarang tentang korban. Nah, di salah satu berita itu disebutkan perwira polisi Ibda HDR jadi tersangka pemerkosaan gadis 15 tahun di Parimo. Jadi di situ disebutkan korbannya ini baru berusia 15 tahun. Dia juga seorang relawan. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Baik, sudah jelas ya anaknya ini mengalami trauma, kasihan. Harus dibawa ke psikolog agar terhindar dari trauma berat. Nah, ini ada yang mengomentari polisinya malah ya, hukum selebih-lebihnya karena perilaku oknum ini mengakibatkan institusi jadi hancur. Gitu. Nah, kita bisa fokus ke korbannya sekarang, harus mendapatkan perlindungan. Ini jangankan korbannya ya, kalau saya baca beritanya itu keluarganya pun mendapat intimidasi. Gitu ya. Jadi mungkin lingkungan juga bahkan bisa memberikan respons gitu ya. Kalau kita mungkin jauh ya, nggak ada anaknya, nggak ada anak itu di dekat-dekat kita gitu. Jadi kita bisa kasih komentar bebas. Tapi untuk tetangganya, coba mungkin orang di kampungnya juga merasa bahwa kampungnya jadi rusak nih gara-gara perilaku gitu ya, atau gara-gara kejadian ini gitu. Hampir semua menyebutkan trauma, kasihan, dan harus mendapatkan perlindungan. Nah, ini apa nih yang paling penting dilakukan, teman-teman? Silahkan memilih, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada beberapa opsi, teman-teman bisa geser-geser itu.
yang juara pertama, yang paling penting itu apa dulu, kemudian yang berikutnya apa, gitu ya. Begitu sampai ke urutan kelima. Nah, ini sementara masih yang tertulis masih seperti ini ya, berurutan. Ini berdasarkan abjad ya. Sekarang saya minta teman-teman untuk mengurutkan berdasarkan yang paling penting. Nah, di belakang itu ada berita yang menyebutkan Kapolda Sulteng itu menyebutkan kasus ABG di Parigi itu bukan pemerkosaan tapi persetubuhan anak. Artinya ini bukan kasus kejahatan pemerkosaan tapi kasus perzinahan. Nah, ini tentu beda ancamannya gitu ya, beda undang-undang yang akan digunakan untuk memproses gitu ya kasus ini. Baik. Nah, ini kelihatannya sudah bergeser. Ada 10 orang yang memberikan respon. Baik, teman-teman, ini kita sebagai tenaga atau ahli ya, tenaga kesehatan atau ahli kesehatan masyarakat nanti kalau teman-teman sudah lulus gitu ya, atau promosi kesehatan atau apapun yang teman-teman pilih menjadi peminatannya teman-teman, ini menunjukkan juga mindset kita ya. Kalau kita memposisikan, kalau tadi di awal kan edukasi ada di tahapan pertama, berarti kita mindsetnya pencegahan, promotif gitu ya. Tapi kalau penegakan hukum, sanksi gitu ya, pemulihan korban, nah ini semuanya ada di sifat intervensi yang berada di level hilir gitu ya. Mungkin edukasi dan sistem pelaporan bisa ada di tengah-tengahnya. Jadi early detection gitu ya, and prompt treatment itu sistem pelaporan. Kalau edukasi mungkin promoting, preventing gitu ya. Sementara penegakan hukum, sanksi sosial dan pemulihan korban itu ada di level treatment, rehabilitasi gitu ya. Supaya jangan sampai semakin parah. Terima kasih sudah memberikan respons. Ini pertanyaan terakhir. Apa yang akan Anda lakukan saat ini, segera setelah ini? Apakah ada yang setelah membaca berita, setelah diskusi, kemudian tergerak untuk melakukan sesuatu atau berpikir ya, berniat atau bersiap untuk melakukan sesuatu? Oke, tidak ada jawaban yang salah ya. Sekali lagi, ini pilihannya menjaga diri, waspada, oke, diri. Baik, oke teman-teman, terima kasih ya.